Hai. Assalamualaikum. Kali ini, kisah Abu Nawas akan menyajikan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari ancaman para pengkhianat. Setelah diselidiki, ternyata para menteri raja sendirilah yang telah melakukan pengkhianatan. Berkat bantuan Abu Nawas yang cerdas, akhirnya bisa ditemukan juga nama-nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisahnya. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid, terjadi kekacauan. Rakyatnya tidak lagi merasa tenang seperti biasanya karena terjadi penculikan dan beberapa kejadian misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya menyadari bahwa kekacauan tersebut bukan berasal dari musuh luar, melainkan dari dalam istana sendiri yang didalangi oleh para menterinya. Namun, Raja sangat kesulitan mencari siapa yang bersekongkol melakukan penculikan dan pengkhianatan tersebut karena dia melihat bahwa para menterinya tampak setia kepadanya. Maka, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal cerdas. Belakangan ini aku gelisah, seolah ada yang ingin mengkudeta kerajaanku. Apakah ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun, Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini, wahai Abu Nawas, berilah aku cara untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Raja dengan janji memberikan hadiah. Baiklah, Paduka. Berilah hamba waktu sehari untuk memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil berpamitan meninggalkan Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras mencari cara terbaik dan paling jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur lelap. Keesokan harinya, ketika hendak sholat subuh, ia menemukan sorbannya yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang sudah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas segera bergegas menuju istana untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta Raja untuk bersandiwara seolah-olah memiliki sorban sakti. Raja Harun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Kemudian, dikumpulkanlah kelima menteri untuk menghadap. Di hadapan para menteri, Raja mengatakan bahwa ia telah menerima hadiah berupa sorban sakti dari kerajaan lain. Salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, cobalah cium sorban hadiah ini secara bergantian. Jika baunya wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun, jika baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi runtuh, jelas Raja. Sesuai perintah Raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya mendapat giliran, mereka dikumpulkan kembali. Bagaimana baunya? Tanya Raja. Sorban ini baunya sangat harum, niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya, mereka berusaha menyenangkan rajanya. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima, Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dianggap sakti itu adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan lama tidak dicuci. Bergetarlah badan menteri pertama, kedua, dan ketiga.
Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan suka menjilat. Kalian pantas masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah atas kesetiaan mereka. Tak lupa, Abu Nawas juga mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun sebelumnya. Dan begitulah, kisah Abu Nawas yang penuh kecerdikan dan keberanian dalam menghadapi segala tipu muslihat dan pengkhianatan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi.